Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan berlatih menyelesaikan program-program tentang bagaimana mencetak pola atau pattern programming menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi pemrograman pola ini ditujukan untuk melatih kemampuan kita dalam penggunaan loop dan conditional. Jadi di sini akan syarat dengan penggunaan looping, for, while, kemudian conditional if, dan sebagainya. Oke, baik, kita akan mengerjakan sebanyak 50 pola. Insya Allah akan kita selesaikan. Kita mulai dari pola pertama. Jadi pola pertama adalah mencetak bintang atau asterisk dalam formasi baris. Jadi kita inputkan angka 6 ini, kemudian dia akan mencetak dalam formasi baris. Jadi kalau kita inputkannya 7, dia akan mencetak sebanyak 7 bintang juga dalam formasi horizontal atau baris. Oke, baik, kodenya adalah di sini. Kita sudah buat kodenya. Jadi saya sisa perlihatkan saya snippet kodenya ya. Ini dia kodenya. Jadi dia akan menerima input menggunakan scanner. Kita buat dulu scannernya. Kemudian nanti ada bilangan integer n untuk menangkap input dari scanner. Dia berupa bilangan integer. Kemudian n ini akan dijadikan sebagai patokan atau batasan loop untuk mencetak banyaknya bintang. Oke, seperti ini. Pakai satu for saja. Kemudian di dalamnya pakai system out print. Jadi cukup sederhana. Nanti setelah selesai dia cetak satu baris, baru dia enter. Jadi ini gunanya untuk enter saja. Yang baris paling bawah ini, system out print lain gunanya untuk enter saja. Sedangkan di sini dia tidak enter, dia cuma pisahkan bintangnya ini pakai spasi. Karena dia pakai print ya, tidak ada ln-nya. Berarti ini tidak di enter, langsung ditulis di sampingnya menggunakan pemisah spasi seperti di sini. Baik, kita langsung run saja, klik kanan run file. Kemudian kita masukkan inputnya, misalnya masukkan 6, enter. Dia akan cetak sebanyak 6 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita run lagi, kemudian masukkan angka 12, enter. Dia akan cetak sebanyak 12 bintang juga. Jadi cukup sederhana. Yang paling penting di sini adalah bagaimana memahami batasan looping. Jadi di sini i-nya dimulai dari 0 dan selama dia lebih kecil dari n. Dari i sama dengan 0 dan selama dia lebih kecil dari n. Berarti tidak sampai ke n ya. Dia tidak sampai ke n tapi sampai ke n kurang 1 karena dia bilangannya bilangan integer sampai ke n kurang 1 juga. Berarti misalnya saya inputkan tadi 6, berarti dari 0 sampai 5. 0 sampai 5. Oke, ini cara pertama. Di nomor 1 ini saya siapkan ada 4 cara ya. Yang kedua pakai seperti ini. Batasannya dimulai mirip dengan yang tadi, tapi i-nya dimulai dari 1 sampai ke selama dia lebih kecil sama dengan n. Berarti di sini n-nya termasuk ya. Kalau yang sebelumnya tadi n-nya tidak masuk karena dia lebih kecil dari n syaratnya. Kalau yang ini syaratnya lebih kecil sama dengan n, tapi mulainya dia dari 1. Kalau yang pertama tadi mulainya dari 0. Oke, saya perlihatkan dulu tadi yang pertama. Ini yang pertama tadi. Di sini bedanya. Kemudian yang kedua di sini. Oke, coba saya run file, saya masukkan angka di sini 5, enter. Dia akan mencetak 5 bintang. Oke. Cukup sederhana. Kemudian yang ketiga, cara ketiga pakai while. Kita juga bisa pakai while kalau tidak mau pakai for. Bisa pakai while. Seperti ini kalau pakai while kita buat variabelnya dulu, integer i sama dengan 0. Kemudian kita buat syaratnya i lebih kecil sama dengan n, tapi incrementnya jangan lupa diletakkan di bawah. Jadi kalau pakai while harus diletakkan di bawah incrementnya. Atau boleh di tempat lain yang jelas ada incrementnya. Karena kalau tidak ada incrementnya, dia akan melakukan never ending loop. Oke, jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya polanya mirip ya. Jadi kalau dia pakai for, dia ada syarat awalnya i sama dengan 1. Kemudian ini selama i lebih kecil daripada n, ini syaratnya. Ini nilai awalnya, ini syaratnya. Kemudian ini incrementnya ada di sini. Kalau pakai while, integer i-nya diletakkan di sini, integer i sama dengan 0. Kemudian syaratnya selama i lebih kecil daripada n. Kemudian incrementnya diletakkan di bawah. Oke, cukup sederhana. Kita coba run juga yang ini. Run file. Kemudian masukkan angka 6, enter. Dia akan mencetak 6 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita run lagi, masukkan angka misalnya 9, enter. Dia akan mencetak 9 bintang. Baik, cara yang keempat untuk nomor 1. Di sini pakai do while.
Jadi selain pakai for dan while, kita bisa pakai do while. Cuman kekurangan dari do while ini, dia akan senantiasa mengerjakan satu kali. Walaupun syaratnya tidak terpenuhi, dia akan mengerjakan satu kali. Jadi misalnya kan saya run seperti ini ya. Kalau saya masukkan angka 6 sama hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya masukkan angka 1, dia akan mencetak 1 bintang. Kalau saya masukkan angka 0, enter, dia harusnya tidak mencetak bintang ya, tapi di sini dia mencetak bintang. Coba kita cek pada saat menggunakan while. Di sini kita gunakan while. Kita run, masukkan angka 1, dia mencetak 1 bintang. Kita run lagi, masukkan angka 0, enter, dia tidak mencetak bintang. Tapi kalau do while, dia mencetak 1 bintang, walaupun yang kita masukkan angka 0 ya, begini. Oke, jadi cukup sederhana, itu perbedaan antara while dengan do while. Saya perlihatkan sekali lagi, ini yang pakai for, dengan nilai awalnya i sama dengan 0. Kemudian ini yang pakai for juga, dari i sama dengan 1 dan selama i lebih kecil sama dengan n. Kemudian ini yang pakai while. Kemudian yang ini yang pakai do while. Jadi saya coba pakai penanda untuk ABC-nya itu pembeda cara ya, jadi cara yang berbeda. Kalau cuma satu cara berarti saya cuma pakai huruf A saja. Oke, baiklah kita ke pola yang kedua. Jadi pola yang kedua adalah yang ini. Dia cetaknya secara vertikal. Jadi ini mirip saja, cuma dicetak secara vertikal. Cara pertama saya pakai for dari i sama dengan 0, kemudian i sampai n. Ya di sini bedanya, di sini pakai printnya print line. Jadi dia enter ke bawah ya. Inputnya sama n juga. Kalau kita run file, masukkan angka 6, dia cetak 6 bintang ke bawah. Oke, masukkan angka 3, dia akan mencetak 3 bintang ke bawah. Masukkan angka 100, dia akan mencetak 100 bintang secara vertikal. Sorry, ini 10 ya, saya masukkan. Kalau kita masukkan 100, enter, dia akan mencetak 100 bintang ke bawah. Oke, itu yang pakai for dari i sama dengan 0, kemudian yang ini for juga dari i sama dengan 1, mirip dengan yang tadi. Bedanya pakai ln, yang ini pakai while, kemudian yang ini pakai do while. Oke, saya perlihatkan satu persatu lagi. Ini cara pertama untuk nomor 2. Kemudian ini cara yang kedua. Ini cara yang ketiga, pakai while. Dan ini cara yang keempat, 1, 2. Oke. Coba kita run dulu. Masukkan angka 3, enter, dia akan cetak 3 bintang. Tapi kalau kita masukkan angka 0 di sini harusnya dia tidak mencetak, tapi karena pakai do while dia akan cetak 1 bintang. Oke. Jadi sebenarnya kita cukup menggunakan satu cara saja, pakai for saja sebenarnya sudah cukup. Di sini saya coba perlihatkan kepada teman-teman bahwa kita bisa pakai beberapa cara yang berbeda untuk mencetak hasil yang sama ya. Berikutnya ke pola nomor 3. Pola nomor 3 ini berbentuk persegi panjang. Jadi inputnya ada 2, 3, dan 5. Nanti dia akan mencetak bintang dalam formasi 3 baris, 5 kolom. Jadi kolomnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, barisnya ada 3. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah ini. Cukup sederhana, berarti dia punya 2 input ya. Ada input M untuk barisnya. Ini untuk baris. Kemudian ini untuk kolomnya. Oke. Kemudian kita pakai for. For-nya bersarang, ada for di dalam for. Ini for untuk barisnya yang paling luar. Di dalamnya ada for untuk kolomnya. J, saya gunakan J. Batasnya tentunya kalau pakai untuk baris batasnya dari 0 sampai M. Kemudian ini untuk kolomnya dari 0 sampai N. Kemudian kita cetak di sini. Tidak pakai LN, di sini pakai spasi. Setelah selesai satu baris, jadi ini untuk mencetak per barisnya. For yang di dalam ini untuk mencetak per baris. Di setiap barisnya dicetak pakai ini. Setelah selesai satu baris, baru kita enter pakai ini. Jadi ada for di dalam for, kemudian ada enter dulu. Sebelum lanjut ke for berikutnya, kita enter dulu.
Kalau teman-teman mau modifikasi lagi boleh. Tadi ini kalau pakai 1 bisa juga ya. Kalau 1 di sini berarti di sini lebih kecil sama dengan di sini juga. Kalau di sini 1 berarti di sini lebih kecil sama dengan begitu. Coba kita run dulu. Kita masukkan angka 3 dan 5. Enter, terbentuk begini ya, 3 baris 5 kolom. Kalau saya kembalikan lagi 0 lagi, dari 0 lagi, saya run. Saya masukkan angka 3, kemudian 6. Ya, dia tercetak 3 baris 6 kolom. Jadi ini permainan batas ya teman-teman. Teman-teman bisa juga buat di sini, misalnya dari 2 bisa juga ya 2. Tapi kalau 2 berarti di sini tambah 2 juga. Coba saya run file. Di sini saya masukkan 3, kemudian di sini 5, enter. Ya, 3 baris 5 kolom. Kalau di sini digunakan variabel i-nya digunakan di sini, berarti harus disesuaikan juga. Tapi di sini tidak ya. Kali ini tidak ada pemanggilan variabel i di sini. Jadi tidak masalah saya buat seperti ini. Jadi kegunaan dari belajar pola ini adalah untuk melatih penggunaan looping dan kondisional. Oke, baik, ini untuk nomor 3, pola nomor 3. Berikutnya ke pola nomor 4. Pola nomor 4 ini adalah sebuah segitiga, triangle, segitiga bawah. Jadi inputnya adalah sebuah bilangan 5, maka nanti dia akan buat segitiga bintang dari 1 bintang, 2 bintang, sampai 5 bintang. Jadi bintangnya bertambah-tambah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawabannya adalah seperti ini. Input sebuah bilangan integer n, kemudian loopingnya ada 2 ya. Pertama dia akan cetak, jadi perhatikan batasnya dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil daripada n. Berarti nanti dia akan mencetak sebanyak 5 baris. Kalau inputnya 5 ya. Kemudian di sini perlu diperhatikan, for yang di dalam ini batasannya adalah dari 0 dan j lebih kecil sama dengan i. Jadi ini batasannya bukan m lagi tapi i ya. Jadi barisnya menjadi pembatas untuk looping yang ada di dalam. Jadi kalau baris pertama dia akan cetak sebanyak 1 saja. Baris kedua dia akan cetak sebanyak 2 bintang. Baris ketiga dia akan cetak 3 bintang. Baris keempat dia cetak 4 bintang dan seterusnya. Coba kita run file, kemudian kita masukkan angka yang sama 5. Ya, dia akan cetak dari 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Kalau kita run lagi, masukkan angka misalnya 3, enter, dia akan cetak 1, 2, 3. Kalau kita run lagi, kita masukkan angka 100, dia harusnya tetap cetak ya. Ya, ini dari atas ini kecil. Ya, dia ke bawah ini, ke bawah. Tambah panjang ke kanan ya, sebanyak 100 bintang yang paling terakhir. Oke, jadi cukup sederhana. Kemudian nomor 5, saya perlihatkan dulu kodenya untuk nomor 4 ini. Nomor 5 sama, dia segitiga juga, tapi terbalik ya. Jadi yang banyak dulu ditulis, bintang yang terbanyak dulu yang ditulis. Misalnya 7 baru 7 dulu, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita lihat kodenya seperti ini. Jadi kodenya dari i sama dengan n. Jadi ini cara pertama, saya gunakan 2 cara di sini. Di sini saya gunakan for down to ya. Dari i sama dengan n dan selama i lebih besar daripada 0. Terbalik ya. Jadi di sini n-nya, kemudian di sini syaratnya selama i lebih besar daripada 0. Dan perhatikan di sebelah kanannya ini bukan plus plus tapi minus minus. Ini kalau di Pascal biasanya disebut dengan for down to. Jadi for-nya mengecil ya, menurun atau berkurang, pakai decrement. Tapi di sininya tetap pakai increment, pakai for to. Dari j sama dengan 0 dan selama j lebih kecil dari i, j++. Coba kita run file, kemudian masukkan angka 5, enter, dia cetak ke bawah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya perlihatkan ke teman-teman kodenya pakai for down to. Kalau teman-teman tidak mau pakai for down to, bisa juga pakai for yang tadi, pakai yang increment for to seperti ini, dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil daripada n. Kemudian yang di sini yang baris keduanya, for yang di dalamnya yang di bersarang, yang nested for-nya, di sini dimodifikasi. Dan selama j lebih kecil dari n kurang 1. Kalau yang tadi kan pakai j lebih kecil daripada i ya. Kalau yang ini yang dimodifikasi adalah batas dari j-nya. Selama j lebih kecil dari n kurang i. Selama j lebih kecil dari n kurang i. Cara cetaknya sama, di dalamnya juga sama seperti ini. Tidak ada yang dirubah, cuman batasan loopingnya saja yang dirubah. Coba kita run file.
Masukkan angka 4, enter. Ya, dia akan cetak dari 4, 3, 2, 1. Oke, jadi cukup sederhana. Saya perlihatkan lagi ke teman-teman untuk cara yang pertama seperti ini. Cara yang kedua. Oke, baik, berikutnya pola yang ke-6, segitiga juga. Tapi ini segitiganya rata kanan ya. Jadi dia segitiganya rata kanan. Jadi sebenarnya triknya ini di sini ada ruang kosong berupa spasi. Yang spasinya itu sebenarnya teratur juga, ada polanya. Jadi dia tidak serta-merta ke kanan. Jadi dalam pemrograman itu ada algoritma yang membuat dia bergerak, bekerja. Tidak secara ajaib begitu, ini bukan sesuatu yang simsalabim sebenarnya. Ada proses tahapannya, langkah demi langkah, step by step yang disebut dengan algoritma. Jadi di sini ada spasi yang tidak terlihat memang. Sebanyak pola n-nya nih. Jadi kalau saya masukkan 5 di sini nanti ada spasi sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 ya. Jadi satu huruf diberikan 2 spasi. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kali 2 spasi di sini. Baru kemudian saya gambar bintangnya. Kalau yang di bawah akan ada sebanyak 1, 2, 3. Jadi saya 3 kali 2, ada 6 spasi ya di sini. Jadi kita bisa lihat polanya di sini 4 spasi, 3 spasi, di sini 2 spasi, dan di sini 1 spasi. 1 kali 2 maksudnya. Jadi 1 spasi itu sebanyak 2 kali ya, karena ada spasi antara yang perlu juga diperhitungkan. Oke, kita langsung lihat kodenya saja, nomor 06A. Jadi ini bagian yang saya sebut tadi untuk mencetak spasi. Dari I sama dengan 1 dan selama I lebih kecil dari N, I++, di sini ini bagian untuk mencetak spasinya tadi. Supaya dia bergeser ke kanan. Kemudian bintangnya ini untuk mencetak bintangnya. Jadi cetak bintangnya ini berurut juga ya. Pertama dia cetak 1 bintang, yang kedua 2 bintang, yang ketiga 3 bintang. Jadi yang nomor 6 ini sama, mirip sebenarnya dengan yang ini. Cuman sebelum dia cetak bintangnya dia buat spasi dulu. Dan spasinya berkurang satu-satu. Oke, coba saya perlihatkan kodenya ke teman-teman seperti ini. Kodenya, kemudian coba kita run file. Masukkan angka 5, enter. Nah, dia akan cetak seperti ini. Jadi dia bergeser ke kanan. Jadi ini harus tepat di pinggir ya. Bintang yang paling bawah ini tepat di pinggir. Di pinggir baris. Kalau kita masukkan angka 7 atau 9, dia akan cetak juga seperti ini. Oke, jadi cukup sederhana. Berikutnya kita ke cara kedua. Jadi di nomor 6 ini ada 2 cara saya buat. Sebenarnya ada banyak cara. Teman-teman bisa modifikasi untuk berlatih ya. Ini cara yang pertama tadi. Dari I sama dengan 1. Kalau di sini saya gunakan dari I-nya sama dengan 0. Y-nya juga sama dengan 0 ya. Kemudian saya mainkan batasannya. Oke. Coba kita run dulu. Run file. Masukkan N sama dengan 5, enter. Ya, dia buat seperti ini. Oke, baik, saya perlihatkan lagi kodenya untuk nomor 6A. Ini untuk nomor 6B. Oke. Baik, kita sekarang ke nomor 7. Pola nomor 7 mirip, cuman dibalik ya. Jadi ini tadi dari besar ke kecil, ini dari kecil ke besar, yang ini dari besar ke kecil. Kita lihat kodenya seperti ini. Jadi untuk bagian pertama spasinya tidak ada. Kemudian ada 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi, 4 spasi, 5 spasi, 6 spasi. Kebalikannya dengan yang tadi. Tapi bintangnya kebalikannya, lebih yang banyak dulu, baru yang sedikit, yang baru yang banyak. Jadi nomor 7 ini sebenarnya mirip dengan pola yang nomor 5. Cuman dia harus didahului dengan spasi. Kita lihat kodenya, seperti ini kodenya. Nomor 7, kemudian coba saya run file. Mungkin sudah terlihat besar. Mudah-mudahan terlihat di monitor teman-teman. Masukkan angka 7, enter. Ya, dia cetak sebanyak 7 bintang. Dimulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini kodenya, silakan teman-teman lihat. Berikutnya kita ke pola 08. Jadi ini pola 08 adalah segitiga juga, segitiganya sama kaki. Jadi di sini spasinya hanya 1 ya. Jadi untuk N sama dengan 4, pertama saya buat 1, 2, 3. Benar-benar 3 spasi, tidak dikali 2. Kalau tadi yang di atasnya tadi dikali 2 spasinya.
Kemudian di sini ada 2 spasi juga, 1 2, yang di bawah 1 spasi, yang di bawahnya lagi 0 spasi. Jadi bedanya hanya dirubah saja, ini spasinya menjadi 1 spasi seperti itu. Oke, kita lihat ke nomor 8. Ini dia pakai 1 spasi di sini ya. Jadi ini bedanya di sini supaya dia menjadi segitiga sama kaki. Jadi triknya untuk mengerjakan pola bintang seperti ini, pola star, biasanya saya buat di notepad, kemudian saya simulasikan jumlah spasinya 1 2 3. Oh, kalau 4 3 spasi, di bawahnya 2 spasi dan seterusnya. Coba kita run file. Masukkan angka 4, enter, dia bentuk seperti ini. Coba run lagi. Masukkan angka 9, enter, dia bentuk seperti ini. Jadi ini segitiganya segitiga sama kaki. Ini soal yang nomor 8. Soal nomor 9 mirip dengan nomor 8 tapi dibalik. Oke, ini soalnya nomor 9. Kita lihat kodenya. Ini kodenya. Sama, ini pakai spasinya spasi 1. Kita coba run file. Kemudian kita masukkan angka 5, enter, ya dia cetak seperti itu. Segitiga sama kaki terbalik. Kemudian nomor 10, sebelum saya lanjutkan saya close dulu nih, penuh sekali di sini. Nah, kita ke nomor 10. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai nomor 50 ini. Nomor 10 ada 2 segitiga sebenarnya nih, dia berbentuk ada segitiga kiri atas kemudian kiri bawah. Jadi nomor 10 ini gabungan dari nomor 7 dan nomor 5. Nomor 5 pola 5 dan pola 4 ya. Pola 4 dengan pola 5 digabungkan menjadi pola 10. Tapi ingat di sini cuma dia buat 1 kali saja yang 5. 1 2 3 4 5. Jadi 5-nya hanya dicetak sekali saja, yang sebanyak 5 bintang ya. Jadi di bawah ini mengikut. Kalau kita langsung kopikan 2 ini, pola 4 dan 5, dia akan mencetak 2 kali bintang 5-nya ini. Jadi caranya adalah harus ada satu yang dikorbankan. Kita lihat ke kodenya seperti ini. Jadi ini untuk menggambar segitiga yang atas, ini untuk menggambar segitiga yang bawah. Lihat dia dimulai dari n-1. Kalau kita lihat tadi yang pola nomor 5, ya dia dimulai dari n ya. Tapi di sini tadi dikorbankan 1. Jadi dia dimulainya dari n-1. Sama, di sini juga lebih besar daripada 0. Oke, kita coba run. Kalau dia tidak mulai dikurang 1, akan ada 2 pola bintang 5 ya. Atau kita tidak usah buat ini, tidak usah dihapus. Kita run saja, run file. Masukkan 5. Enter, dia buat 5. Ini yang saya maksud. Bagian ini hanya boleh dicetak sekali saja supaya dia membentuk pola yang sama. Jadi di sini buat n-1. Kemudian kita run file. Masukkan angka 5, enter, polanya seperti ini. Oke. Baik, saya perlihatkan lagi kodenya. Nah, sekarang coba saya run file. Di sini saya masukkan angka 7, enter. Ya, dia berbentuk pola bintang seperti ini. Oke, baik. Kita ke nomor 11. Jadi pola 11 kebalikannya. Jadi ini segitiga yang di bawah ini diletakkan di atas, yang di atas diletakkan di bawah. Ditukar ya. Jadi 11 dengan, oh ini ada cara B juga. Beda di sininya ya. Antara 5A dengan 5, sorry. Tidak ada ya. 10, hanya satu ya, satu cara saya buat. Teman-teman bisa modifikasi untuk bikin cara yang lain. Kemudian ini ada pola 11 kebalikan dari yang pola 10. Yang segitiga bawah diletakkan di atas, yang segitiga atas diletakkan di bawah. Kita run file pola yang 11 ini. Ini kodenya, saya perlihatkan dulu kodenya. Ini untuk gambar segitiga yang di atas, ini segitiga yang bawah. Coba kita run file. Masukkan angka 5, enter seperti ini. Kita run file, masukkan angka 3 seperti ini. Kita run file, masukkan angka 9, enter seperti ini. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya.
Berikutnya pola nomor 12. Jadi pola 12 adalah segitiga kanan ya. Segitiga kanan atas dengan kanan bawah digabungkan menjadi pola 12. Pola 12 seperti ini kodenya. Coba saya run file. Masukkan angka 5 seperti ini. Run file, masukkan angka 3 seperti ini. Run file, masukkan angka 12 seperti ini. Oke, coba saya perlihatkan lagi kodenya. Berikutnya kita ke pola 13. Pola 13 mirip dengan pola 12. Cuman seperti tadi ditukar, yang segitiga bawah diletakkan di atas, yang segitiga atas diletakkan di bawah. Polanya jadi seperti ini. Oke, coba kita run saja. Run file, masukkan n sama dengan 5. Dia membentuk segitiga seperti ini. Masukkan n sama dengan 9. Dia bentuk pola kayak begini. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya. Berikutnya kita ke pola 14. Jadi pola 14 gabungan dari segitiga sama kaki atas dengan pola segitiga sama kaki bawah. Pola bintang segitiga sama kaki atas dengan pola bintang segitiga sama kaki bawah. Kita gabungkan membentuk pola 14 dan ini kodenya. Saya coba run file, masukkan angka 5, enter, dia bentuk seperti ini. Kita run file lagi, masukkan angka 3, enter, dia bentuk seperti ini. Kita run file lagi, masukkan angka 9, kita enter, dia bentuk seperti ini. Oke, jadi dia berbentuk seperti belah ketupat ya. Diamond, seperti diamond. Kita lihat lagi kodenya. Oke, kita ke pola 15. Pola 15 cukup sederhana. Kita gambar satu bintang, tapi dia berbentuk diagonal kanan ya. Kemudian kita lihat kodenya lagi di sini. Pakai 2 for ini. Jadi di sini ada trik rahasianya lagi. Kita tetap butuh spasi di sini. 2. Kalau di sini 1. Jadi ada spasi di sini, ada trik rahasianya. Ada spasi. Jadi ada bagian untuk menggambar spasi yang ini. Kemudian dia gambar bintangnya 1 saja. Dia gambar bintangnya, kemudian dia enter. Coba kita run file. Kemudian masukkan angka 7. Enter, dia cetak sebanyak 7 bintang secara diagonal ke kanan bawah ya. Oke, nomor 16. Pola 16. Jadi pola 16 seperti ini. Sama juga diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Kita coba lihat kodenya. Seperti ini. Jadi beda di sini ya. Jadi spasinya berkurang. Jadi spasi banyak dulu, terus berkurang. Kita run file. Masukkan angka 7, enter. Ya, dia cetak ke kanan bawah. Run file, masukkan angka 3, enter. Dia cetak begini. Jadi dia menyesuaikan ya. Jadi angka yang terakhir ini tidak ada spasinya. Bintang yang terakhir. Saya perlihatkan kodenya. Baik, berikutnya pola 17. Kita sudah di pola 17. Pola 17 dia berbentuk V, berbentuk huruf V mengarah ke atas. Jadi kalau 4 berarti 4 bintang ke bawah, 1, 2, 3, 4. Tapi ada juga sebelah kanannya 1, 2, 3, 4. Polanya ada di sini. Kita lihat kodenya. Cukup panjang kodenya ini. Dengan rumus yang butuh trik juga dalam membuat rumusnya. Jadi ini rumusnya. Saya buat pembatas K ini. Untuk spasi yang di sini. Jadi di sini ada spasi, triknya ada spasi di sini. Kemudian di sini ada spasi lagi.
dan spasi di sini berkurang. Kemudian ya berkurang. Kemudian saya buat bintang lagi. Di sini triknya ada trik di sini sebenarnya. Di sini ada garis tengahnya ke atas ini. Jadi ada spasi dari sini ke tengah, dari kiri ke tengah, kemudian dari tengah ke kanan. Makanya di sini rumusnya dikali 2 ya, ada pengali 2-nya. 2 kali n kurang 1 kurang n kurang i kurang 1. Teman-teman bisa otak-atik rumusnya untuk dapat feel-nya ya, supaya teman-teman bisa dapat juga bagaimana cara menemukan rumus ini. Jadi ada garis abstrak di sini. Teman-teman harus bisa sedikit berimajinasi untuk menemukan garis tengahnya. Jadi ini dikali 2 yang di sini. Kalau ini cukup dikali 1 saja. Coba kita run file. Kemudian masukkan angka 7, enter, dia bentuk seperti ini. Dia harus adaptif ya, tergantung inputnya. Kalau inputnya 4, dia berbentuknya begini juga. Jadi Anda harus buat program yang general, bukan hanya untuk input 4 saja, semua input. Misalnya kita masukkan 9 juga bisa. Masukkan 100 juga harusnya bisa ya. Ya, dia besar sekali V-nya. Ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman jangan buat program untuk ini saja, angka 4 saja. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya. Baik, pola yang 18 kebalikan dari pola 17A ini. Yang 18 kita lihat kodenya. Oh, ini ada 17B. Jadi 17A dengan 17B sebenarnya cuma saya pindahkan saja ini. Yang huruf K-nya ini, rumus yang di dalamnya ini saya pindahkan ke dalam sini. Langsung saya tuliskan di sini ya. Oke, pola yang ke 18 kebalikan dari pola 17. Jadi V-nya terbalik, bentuk V-nya terbalik. Jadi ini dimainkan juga di sininya, tetap dikali 2 juga. Jadi dia spasi yang ini spasi sedikit dulu, kemudian banyak. Tapi yang spasi atas banyak dulu ya. Jadi ada for untuk membuat spasi, ini untuk yang membuat bintangnya. Kemudian ada for lagi untuk membuat spasi lagi, dan ini yang untuk membuat bintangnya. Oke, kita coba run file. Kemudian masukkan angka 5, enter, dia bentuk seperti ini. Jadi saran saya teman-teman coba kerjakan dulu, jangan lihat kodenya dari saya. Kalau sudah pusing baru coba lihat kode ini ya. Karena tujuan dari pembuat bintang ini, pola-pola seperti ini adalah untuk melatih penggunaan looping dan kondisional. Jadi di sini syarat dengan penggunaan looping, penggunaan batasan-batasan looping di sini. Kemudian ada juga pembuatan kondisional. Oke, kita ke teman-teman lihat dulu kodenya. 1, 2, 3. Kita ke pola yang ke-19. Pola yang 19 ini berbentuk X juga ya, dari gabungan dari pola 17 dan 18 digabung menjadi pola X seperti ini. Kita lihat di sini kodenya. Jadi untuk pola V ke atas, kemudian ini balikannya. Ini untuk pola yang ke atas ini. Ini balikannya. Jadi digabung tadi dari pola ke 17 dan 18. Saya coba run file. Kemudian masukkan angka 4, enter, seperti ini. Run file lagi, masukkan angka 7, enter, seperti ini. Oke, kita lihat lagi kodenya. Oke, itu pola yang 19. Sekarang pola 20. Pola 20 berbentuk jajar genjang, berbentuk bajik. Sebenarnya ini gabungan dari segitiga kanan atas dengan segitiga kiri bawah, membentuk bajik seperti ini. Coba kita lihat kodenya saja langsung. Ini kodenya untuk segitiga pertama, kemudian segitiga kedua. Coba saya run saja, klik kanan run file, masukkan angka 5, enter. Oke, dia bentuk seperti ini, bentuk jajar genjang. Saya run lagi, masukkan angka 9, enter. Oke,
Jadi yang tengah ini hanya tercetak satu kali ya, angka 9-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang di bawahnya 8. Yang di atasnya juga 8. Oke, baik. Ini kodenya. Berikutnya pola 21 mirip dengan pola 20, kebalikannya. Jadi dia mengarah ke kanan bawah. 21 ini untuk segitiga atas, segitiga satunya, ini segitiga 2. Coba saya run saja, run file, kemudian masukkan angka 6, enter, seperti ini. Coba run file lagi, masukkan angka 5, enter, seperti ini. Oke, ini pola yang 21. Kita akan ke pola 22, tapi sebelum itu saya close dulu nih, supaya tidak penuh. Pola 22 dia segitiga juga, tapi angka ya. Jadi cukup sederhana. Kalau kita sudah buat pola bintang yang di atas ini, yang ini lebih mudah lagi sebenarnya, karena terlihat angkanya. Kita coba ini kodenya. Kita run file, masukkan angka 7. Dia akan cetak 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Jadi 1 sebanyak 1 kali, 2, 2 kali, sampai ke angka 7. Jadi kalau angkanya baru satu angka, tidak sampai puluhan, dia masih bagus ya. Misalnya kita masukkan 9 masih bagus. Tapi kalau kita masukkan angka misalnya 25, dia agak kelihatan berantakan. Sini ada lompatan. Tapi ini benar juga ya, karena sesuai dengan looping for-nya. Ini kodenya. Berikutnya pola 23. Pola 23 berbentuk persegi, tapi pakai simbol tanda tambah ya. Jadi kalau saya masukkan 5, nanti dia akan buat 5 baris, 5 kolom menggunakan simbol tambah. 1, 2, 3, 4, 5. Pola 23 seperti ini. Cukup sederhana, pakai ada for di sini. Dari n, for i sama dengan 0 sampai n. Dan ini juga for-nya dari i sama dengan 0 sampai, dari j sama dengan 0 sampai n juga, lebih kecil daripada n. Kemudian saya mencetak tanda plus. Setelah selesai satu baris, ini jadi untuk mencetak barisnya, baru saya enter. Kemudian lanjut ke baris berikutnya di sini. Begitu ya. Coba kita run. Masukkan angka misalnya 6, enter, dia buat 6 baris 6 kolom. Kenapa tidak berbentuk persegi ini? Karena view-nya agak berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jumlah elemennya benar ya. Oke, kita run lagi, masukkan angka 5, enter, 5 baris, 5 kolom. Oke, baik. Berikutnya pola 24. Pola 24 mirip dengan pola 23, tapi kali ini tidak sama jumlah baris dan kolomnya. Jadi barisnya 5, kolomnya 7. Jadi input pertama adalah baris, input kedua adalah kolom. Coba kita lihat di sini pakai dua variabel ya, m dan n. M untuk barisnya, kemudian n untuk kolomnya. Di sini baris, sedangkan yang ini untuk kolom. Jadi dari i-nya sama dengan 0 sampai m, lebih kecil daripada m, dan j-nya untuk kolomnya dari 0 sampai lebih kecil dari n. Jadi beda dengan yang 23 ya. 23 n semua batasnya. Kalau yang ini pakai M dan N. Coba kita run file, masukkan angka 5, kemudian 7, enter, dia bentuk seperti ini. 7 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawahnya barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cukup sederhana. Saya perlihatkan lagi kodenya. Oke, kita ke pola 25. Jadi pola 25 kita gunakan variasi simbol, bukan hanya plus saja, tapi ada tambah simbol sama dengan. Jadi untuk kolom yang ganjil atau kolom pertama ini pakai plus, kolom kedua pakai sama dengan, kolom ketiga lagi pakai plus, kolom keempat pakai sama dengan, dan seterusnya. Begitu bertukar-tukar. Jadi untuk nomor 25 ini kita gunakan operasi modulo untuk mendeteksi bilangan genap dan ganjil.
Jadi saya mulai dari I-nya sama dengan 0, J-nya juga dari 0, berarti kolomnya pakai 0 pertama ya. 0 itu adalah bilangan genap. Jadi untuk bilangan genapnya saya pakai tanda tambah. Jika dia genap, di sini pernyataannya. If J modulo 2 sama dengan 0, maka saya cetak tanda tambah. Kalau yang ganjil, saya cetak sama dengan. Jadi untuk kolom 1, ini kolom 1 ya. Karena mulanya dari kolom 0 kalau di sini. Karena saya pakai J-nya dari 0. Jadi ini hanya permainan batasan dan logika if saja. Jadi kalau teman-teman pakai 1 di sininya juga menyesuaikan. Yang if-nya ini harus menyesuaikan juga. Saya pakai dari I-nya sama dengan 0, J-nya juga sama dengan 0. Oke, jadi kalau dia genap saya gambar bintang plus, kalau dia ganjil saya gambar 0. Padahal di sini kolom kedua, kenapa dia ganjil ya? Karena saya gunakan mulanya dari indeksnya 0 ya. Teman-teman tidak usah bingung di sini. Saya mulai dari indeks kolomnya 0. Kolom pertama ini kolom 0 ya, kolom kedua kolom 1. Jadi bilangan 1 itu adalah bilangan ganjil, makanya dia cetak tanda sama dengan. Oke, saya perlihatkan kodenya. Seperti ini. Kita coba run file. Masukkan angka 5, enter 7. Ya, dia cetak seperti ini. Kalau saya run lagi dengan input berbeda, masukkan angka 4, kemudian 4 baris, 9 kolom, berarti seperti ini. Oke, berikutnya pola 26. Pola 26 kebalikannya tadi. Kalau di sini yang dicek adalah kolomnya, di pola 26 yang dicek adalah barisnya. Untuk baris pertama pakai tanda plus, baris kedua sama dengan, baris ketiga pakai plus lagi. Baris berikutnya pakai sama dengan, bertukar-tukar. Jadi yang dicek di sini adalah I-nya ya. If I, karena saya gunakan I sebagai looping untuk baris, jadi yang saya cek adalah I-nya. If I modulo 2 sama dengan 0, cetak tambah. Jika I modulo 2 tidak sama dengan 0, berarti cetak sama dengan. Jadi ini permainan genap ganjil untuk mencetak tanda plus dan sama dengannya. Dan saya mulai dari I0, J-nya juga dari 0. Coba kita run file, saya perlihatkan dulu kodenya. Oke, kita coba run file, masukkan angka 7, enter, kemudian 8, enter, dia cetak seperti plus sama dengan plus sama dengan plus sama dengan plus sama ya, sama dengan yang ini. Coba kita masukkan input yang lain lagi, misalnya 5 baris, kemudian 6 kolom, seperti ini. Oke, berikutnya pola 27. Jadi pola 27 dia berselang-seling. Di sini plus sama dengan. Baris kedua lagi mulai dari sama dengan lagi, plus sama dengan. Bertukar lagi dari plus lagi sama dengan. Jadi dia polanya seperti anyaman. Teman-teman tidak usah panik di sini, tidak usah khawatir. Jadi di sini kita gunakan hasil penjumlahannya yang dimodulukannya. Kita lihat saja kodenya langsung, nomor 27. Di sini hasil penjumlahan dari baris dan kolomnya dimodulukan dengan 2. Ini triknya. I tambah J yang modulo 2. Kalau yang tadi cukup I-nya saja yang dimodulo 2 atau J-nya saja yang dimodulokan dengan 2. Dicek apakah dia genap atau ganjil. Tapi yang nomor 27 ini hasil penjumlahannya I tambah J modulo 2. Lihat ada kurungnya di sini ya. Perhatikan kurungnya. I tambah J modulo 2. Kalau dia genap maka saya cetak tanda tambah. Kalau ganjil saya cetak sama dengan. Saya perlihatkan kodenya. Oke, sekarang coba kita run file. Masukkan angka 7, kemudian 8. Ya, dia tercetak seperti selang-seling ya. Coba kita gunakan input yang lain. Apakah dia sudah general atau tidak. Masukkan angka 5, kemudian angka 12, enter. Ya, dia cetak seperti ini. 5 baris, 12 kolom. Oke, baik. Berikutnya pola 28. Kalau pola 28 ini di pinggirnya tanda tambah. Kemudian di tengahnya simbol, ini simbol apa? Simbol cacing, seperti cacing ini. Seperti S juga tapi berbentuk awan gitu. Jadi dia ada plusnya di pinggir, kemudian ada tengahnya ini ada kayak air-air gitu. Dia seperti kolam ini, berbentuk gambar kolam, kemudian ada air-air. Simbol yang ini ada di atas ya, di atas, di samping kiri
angka 1 kalau di keyboard. Di atasnya petik juga itu. Petik yang terbalik, ketik 1 yang terbalik. Kita lihat saja kodenya nomor 28. Jadi ada looping for untuk menggambar baris yang ini, satu looping, ini juga untuk satu looping juga. Kemudian di tengahnya ini disesuaikan, ada tanda tambah di tengahnya, di ujungnya tanda tambah. Jadi ini untuk baris yang atas sama dengan untuk menggambar baris yang di bawah, sama persis loopingnya. Baris yang atas ini untuk menggambar baris yang atas, yang tanda plus yang di atas ini sama dengan untuk menggambar tanda plus yang di bawah. Kemudian untuk tanda plus yang di tengah, yang ada cacing-cacingnya ini. Jadi bikin tanda plus dulu, kemudian gambar ini pakai looping for, kemudian gambar ini lagi pakai tanda plus. Kenapa di sini pakai if? If n lebih besar dari 1. Karena pada baris pertama, jadi dia batas yang pertama. Untuk n lebih besar daripada 1, dia gambar ini. Jadi kalau n-nya cuma 1, dia tidak gambar yang di tengah ini. Jadi kalau n-nya cuma 1, dia tidak gambar yang di tengah. Jadi n-nya harus lebih besar 1. Kalau dia buat ini berarti ini ada 7 baris 8 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 baris. Coba kita run file, masukkan angka 7 dan 8. Enter, dia bentuk seperti ini. Kalau kita masukkan angka 2 baris kemudian 7 kolom, dia bentuk seperti ini. Tidak ada tengahnya ya kalau cuma 2 baris. Nanti 3 baris baru muncul tengahnya. Kalau 3 baris 8 kolom, ada tengahnya 1. Seperti ini. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya. Oke, baik. Kita ke pola 29, saya close dulu ini. Sudah terlalu banyak. Pola 29 ini bervariasi, ada banyak model inputnya. Jadi sebenarnya pola 29 ini mirip dengan yang di atas tadi, pola 28. Kalau dia masukkan 31, 3 baris 1 kolom, berarti dia berbentuk seperti ini. Kalau saya masukkan 44, 4 baris 4 kolom, dia bentuknya seperti ini. Jadi ruang kosong di tengahnya akan diisi dengan titik. Kalau saya masukkan 25, dia berarti berbentuk 2 baris 5 kolom. Tidak ada ruang tengah. Coba kita lihat kodenya yang 29. Ini kodenya. Ini untuk baris atasnya. Mirip dengan yang nomor 28 ya. Kemudian untuk baris bawahnya. Ini yang di tengahnya tadi. Yang menggambar titik yang diapit oleh bintang. Titik yang diapit oleh bintang di kiri kanannya. Coba kita run file. Masukkan angka 3, 1. Ini sama ya, 3 spasi 1 atau 3 enter 1 sama. Enter. Jadi dia berbentuk seperti ini. Sama seperti ini. Kalau saya masukkan 4 spasi 4 atau 4 enter 4 sama. 4 spasi 4 dia berbentuk seperti ini, sama. Kalau saya masukkan 2 spasi 5 enter, dia berbentuk seperti ini. Kalau saya masukkan angka 6 dan 9, dia berbentuk seperti ini. Oke, jadi cukup sederhana. Saya perlihatkan lagi kodenya. Ini bagian atas. Oke, baik, kita ke pola 30, pola nomor 30. Pola nomor 30 mirip saja sebenarnya dengan pola yang sebelumnya, 2 pola sebelumnya ini. Cuman di tengahnya kita gunakan tanda kurang. Jadi kalau di sini pakai tadi bintang dan titik, di sini pakai tanda plus dan tanda kurang. Jadi polanya sebenarnya sama, cukup diganti saja. Diganti saja tanda plusnya jadi tanda bintang jadi plus, kemudian tanda titik menjadi tanda kurang. Saya perlihatkan kodenya. Oke, sekarang coba kita run file. Klik kanan run file. Masukkan 3 spasi 1 enter, berbentuk seperti ini. Run file lagi, masukkan 4 spasi 4 enter, berbentuk seperti ini, sama. Kita masukkan lagi run file, masukkan input 2 spasi 5 enter, dia berbentuk seperti ini. Kita run lagi, masukkan angka
8 spasi 12 enter, dia berbentuk seperti ini. Jadi mirip dengan pola sebelumnya. Oke, perlihatkan lagi kodenya. Berikutnya pola 31, saya close dulu. Jadi dia ada ruang di tengahnya ya. Pola 31 berbentuk seperti ini. Jadi kotaknya seperti ini. Jadi kalau saya inputkan 4, ada 4 kotak di sini. 1, 2, 3, 4. Saya input 5, nanti ada 5 kotak juga. Kita lihat saja kodenya, pola 31 seperti ini. Jadi ada for, looping for untuk membuat gambar pola yang di atas. Perhatikan ketika saya menginput 4 di sini, berarti nanti ada tambahnya, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada satu tanda tambah yang dibuat tersendiri dulu, yang ini. Kita gambar tersendiri, kita cetak tersendiri dulu pakai print saja. Untuk mencetak tanda tambahnya saja. Kemudian ada pola yang diulang sebanyak 4 kali. Kalau ininya 4 ya. Jadi ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Jadi yang diulang adalah tanda kurang, tanda tambah. Seperti ini, tanda kurang, tanda tambah. Jadi kita buat dulu tanda tambahnya, tanda plusnya, kemudian tanda kurang, tanda tambahnya dipakai for. Sebanyak n ya. Dari 0 sampai lebih kecil daripada n, atau sebanyak n. Setelah itu baru, setelah sampai di sini baru enter. Ini perintah enter. Baru dia cetak lagi yang tanda ini. Ini mirip saja sebenarnya dengan tanda for, tanda plus dan kurang plus ini. Jadi kalau yang ini pola di tengah ini pakai yang ini. Tanda tegak dulu, tanda pipa, pipe, simbol pipe, kemudian spasi ini ada spasinya. Spasinya sama juga 3 juga, baru tanda pipa lagi, simbol pipa, baru ini. Jadi sama pola yang ini dengan yang ini mirip, for-nya sama ya, looping for-nya sama. Bedanya adalah pakai simbol di sini pipa, spasi, kemudian pipa lagi. Kalau di sini tanda tambah, kurang, tambah. Untuk pola yang di bawah ini sama dengan pola yang di atas, pola baris atas. Jadi sebenarnya cukup saya copy saja ini dari atas, selesai. Nah, kemudian nanti dia akan menyesuaikan jumlah n-nya. Kalau saya inputkan 4, berarti 4 kotaknya. Kalau 5 juga kotaknya. Coba kita run file. Masukkan angka 4, dia buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Kalau saya run file lagi, masukkan angka 7, dia akan buat sebanyak 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita lihat kodenya. Oke. Pola ke-32. Pola 32 mirip dengan pola 31, tapi di tengahnya ini kita isi dengan tanda silang. Jadi sebenarnya cukup ditambahkan di sini tanda silangnya. Di sini ditambahkan tanda silang. Kita lihat kodenya untuk 32. Sama dengan pola 31, tapi yang di sini pakai tanda silang. Oke. Berikutnya pola 33 kita pakai XOXO. Jadi di sini dimainkan pakai simbol genap ganjil ya. I modulo 2 lagi, pakai X, kemudian sini pakai O. Oke, cukup sederhana. Saya perlihatkan kodenya 1, 2, 3. Berikutnya pola 34. Jadi pola 34 ini kita mengkonversi bilangan biner. Jadi ada input stringnya di biner. Kalau angka 1 dia input jadi X, kemudian 0 jadi O, X ini jadi 1 jadi X lagi. Jadi ini isinya adalah tergantung dari input bilangan string biner yang kita masukkan di sini. Coba kita lihat kodenya. Di sini ada pembacaan string. Kemudian kita baca panjang stringnya. Kemudian kita konversi satu persatu pakai integer parseInt string value of char at i. Jadi kita baca satu persatu ini angkanya. Kalau di angka 1 berarti jika value-nya adalah 1 kita gambar X. Kalau value-nya 0 kita gambar O. Oke, saya perlihatkan kodenya. Coba saya run file. Masukkan angka di sini 10001011101110101010. Enter. Ya, dia terjemahkan ya. 1 jadi X, 0 jadi O, seperti ini. Jadi cukup sederhana. Saya perlihatkan lagi kodenya satu kali lagi.
Oke, pola ke-35. Pola 35 dia kotaknya jadi 2 dimensi. Jadi ada baris dan kolomnya, ini 3 baris 4 kolom. Kita lihat saja seperti ini. Ini untuk pola baris atas, kemudian baris tengah seperti ini. Saya perlihatkan kodenya. Kalau kita run file, masukkan angka 3, enter 4, enter, dia berbentuk seperti ini. 3 baris 4 kolom. Kita run lagi, masukkan angka 6, kemudian 7, enter, dia bentuk 6 baris 7 kolom. Oke, ini kodenya saya perlihatkan sekali lagi. Berikutnya pola 36. Pola 36 mirip dengan 35, tapi tadi ruang tengahnya diisi dengan X ya, jadi mirip saja sebenarnya. Jadi kita ganti yang ruang tengahnya ini menjadi X. Saya perlihatkan kodenya. Kalau kita run file, masukkan angka 3, kemudian 7, ya, dia bentuk seperti ini. Ada X di tengah. Oke, kita lihat lagi kodenya. Kita ke pola 37. Pola 37 mirip dengan pola ini. Tapi ini ada permainan lagi yang baris kedua pakai O, baris ketiga pakai. Jadi dia selang-seling ya. Jadi mirip dengan tadi yang di atas. Yang ini yang pola tanda tambah dan tanda kurang. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami di sini. Pola 37 kita lihat kodenya. Ini untuk baris atas, kemudian baris tengah. Oke, coba kita run file. Oke, saya perlihatkan tadi di sini ada pemeriksaan genap ganjilnya. Kalau bilangan genap dia gambar X, untuk yang ganjil dia gambar O. Saya run file. Saya masukkan angka 3, enter, 7, enter, dia bentuk seperti ini. X, O, X, O, X, O. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya. Jadi bagian intinya ada di sini ya, untuk merubah selang-selingnya itu ada di sini. Kita ke atas. Oke, baik. Berikutnya kita ke pola 38, mirip dengan yang tadi. Tapi yang di sini yang dimainkan adalah barisnya. Baris pertama X, baris kedua O, baris ketiga X, baris keempat O, baris berikutnya lagi X lagi dan O lagi, dan seterusnya. Jadi dia selang-selingnya di barisnya. Makanya yang di sini yang dicek adalah if I-nya ya, untuk barisnya. Karena saya pakai indeks I untuk baris. I modulo 2 sama dengan 0, dia cetak X. Kalau I modulo 2 sama dengan O, tidak sama dengan 0, dia cetak O. Saya scroll dulu kodenya. Oke, kita tes, kita coba run file. Masukkan angka 5, kemudian 7, enter. Ya, dia buat seperti ini. X dulu, baru O, baru X, baru O, baru X. Oke, berikutnya teman-teman saya kira bisa menebak. Berikutnya adalah dia berbentuk silang ya, XO, XO, tapi selang-selingnya baris dan kolom. Seperti ini. Kodenya adalah sama. Jadi dia hasil penjumlahan baris dan kolomnya yang dimodulkan dengan 2. Seperti ini. Kemudian kita coba run dulu, run file. Masukkan angka 3 dan 4, enter, dia berbentuk seperti ini. Oke, saya perlihatkan kodenya teman-teman. Kemudian ini kodenya. Oke, baik. Berikutnya pola yang ke-40. Di pola ke-40 ini ada input baris dan kolom. Kemudian ada input bilangan biner sebanyak
sepanjang 4 ya. Jadi bilangan binernya ada 3 baris, 3 bilangan biner. 3 pasang string biner. 1 2 3, ada 3. Kemudian kolomnya masing-masing 4 kolom. Kemudian nanti ini angkanya akan diterjemahkan ke dalam format XOXO ya. Kalau 1 jadi X, 0 jadi O, dan seterusnya. Jadi mirip dengan yang ini tadi. Tapi ini cuma 1 baris. Kalau yang ini ada baris dan kolom. Seperti ini. Kodenya adalah yang ini. Jadi di sini ada proses pembacaan string baris, karakter ya, dibaca dulu stringnya. Jadi di sini dibaca inputnya dibaca sebagai string. Dia scan-nya ini string, disimpan sebagai data i. Data i tipenya string ya, array string. Jadi dia simpan satu persatu ini ke dalam array string, namanya data. Kemudian nanti data juga dibaca huruf per huruf, pakai ini. Data i char add j, karakter pada kolom ke j. Kemudian ini dikonversi lagi jadi string lagi. Memang cukup membusingkan. Tapi ini trik ya, salah satu trik. Teman-teman bisa pakai trik yang lain. Ini lumayan menarik, saya jadikan string lagi. Kemudian saya jadikan integer. Karena saya mau ceknya pakai value sama dengan 0. Kalau saya tidak mau rubah menjadi integer juga bisa. Langsung pakai ini saja ya. Equals, kalau dia equals 1, maka dia saya cetak X. Kalau equals 0, saya cetak O. Jadi bisa sampai di sini saja. Ini saya teruskan menjadi bilangan integer, kemudian yang saya cek adalah bilangan integer. Pembandingnya bilangan integer ya. Coba kita run dulu kodenya. Run file, masukkan 3 baris, 4 kolom, kemudian bilangan binernya 1 0 0 1 1, kemudian 01 01, kemudian 10 01, enter. Dia berbentuk seperti ini. Diterjemahkan menjadi XOXO. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya. Oke, berikutnya kode pola yang ke-41. Jadi dia berbentuk tangga. Polanya berbentuk tangga seperti ini. Jadi ini ada permainan for dan batasan for juga ya. 41 seperti ini. Jadi mirip dengan membentuk bintang yang segitiga tadi ya. Segitiga atas. Seperti ini polanya. Jadi di sini ada peningkatan jumlah kotak. Jadi kotaknya pertama 1, 2, 3. Kodenya seperti ini saya perlihatkan. Jadi ada triknya nih ya. Jadi ini sebenarnya yang berulang adalah yang ini sampai di sini. Ini untuk yang kotak pertama, kotak kedua yang ini sampai di sini, kotak ketiga yang ini sampai sini, dan ini harus digambar tersendiri. Jadi ini ada bagian untuk menggambar pola bawah ini, digambar tersendiri. Di luar dari looping for yang ini. Kalau ini kan 3 1 2 3 sampai sini. Sampai di sini saja. Bagian bawahnya harus dibuat tersendiri. Tapi batasannya sudah jelas ya, sebanyak 3 juga. Ini bagian untuk menggambar bagian bawahnya. Oke, saya coba run file, kemudian masukkan 3, enter, seperti ini, 3 berbentuk 3 tangga. Run file, saya masukkan angka 5, enter, dia berbentuk seperti ini. Berikutnya pola nomor 42, jadi 42 ini dia jumlah kolomnya tidak sama ya. Pertama 2, kemudian ini 5, ini 1, ini 7. Dia mengikuti input yang ada di sini. Jadi di sini ditentukan berapa barisnya, kemudian ada input bilangan yang menyatakan banyaknya kolom. Kemudian di sini ada triknya adalah bagaimana kita menggambar baris yang ini ya. Jadi baris yang ini ditentukan dari max bilangan yang terpanjang. Jadi ada variabel max nanti kita buat. Kita langsung ke kodenya saja. Jadi di sini nanti kita buat inputnya, kita baca satu-satu dulu. Input row 4 di sini kita baca n-nya dulu. Kemudian kita buat ini integer, saya tidak buat string tapi integer ya, langsung integer di sini. Saya tangkap sebagai bilangan integer data, array integer data. Saya inputnya pakai scanner di sini.
Jadi untuk baca ini saya gunakan scanner yang di dalam for. Jadi pakai for untuk membaca, men-scan juga ya. Karena sudah jelas ini ada 4 tadi sesuai dengan row-nya. Kalau row-nya 4 berarti sini 4 juga. Kalau row-nya di sini 5 berarti 5 juga ya. Kemudian saya cek lagi jika n-nya lebih besar daripada 0. Di sini ada bilangan yang max tadi yang saya buat, yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi karena ini jumlah kolomnya tidak sama, dia harus menggambar kolom yang terpanjang dulu untuk baris tanda plusnya ini nanti. Ini ada pengujian max-nya, kemudian untuk pola plusnya pakai batasan max untuk pola plusnya. Tapi yang ini tidak pakai batasan pola max ya. Pola kotak yang ini yang di dalamnya ini yang tanda pipa kemudian spasi pipa lagi, dia menggunakan batasan yang ada di sini. Kalau 2 berarti dia gambar sebanyak 3 ditambah 1 ya. Kalau 5 berarti nanti dia gambar 6. Ini ada 6 pipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman harus bisa lihat polanya. Kalau dia 1 dia gambar 2 pipa. Begitu kan, untuk membentuk sebuah kotak butuh 2 pipa ya. Tapi untuk membentuk 2 kotak cuma butuh 3 pipa. Jadi ada pipa yang digambar pertama di sini. Ini, yang ini ya. Kita gambar 1 pipa dulu tambahan untuk modal mereka. Kemudian yang ini pakai for sebanyak line-nya ini. Jadi bilangan line ini adalah bilangan yang menyatakan angka tadi yang dimasukkan di sini, data ke i. Line sama dengan data ke i. Kemudian ada parameter max. Kalau yang tanda plusnya ini harus digambar berdasarkan max. Kalau tadi sebelumnya kita gambar di sini ada sebanyak 6 tanda ini, tanda plus. Kalau di sini juga maka berikutnya, walaupun di bawahnya hanya 1 kotak, kita harus tetap menggambar 6 tanda plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalau kita cuma gambar 2 saja nanti gambarnya seperti begini ya. Ada bagian yang tidak diberikan kurung bawah, tidak dibalas di bawahnya. Jadi di sini butuh sedikit trik, yaitu dengan mendeteksi berapa angka max-nya di sini. Kita pakai operator mat, fungsi mat max, len. Jadi max yang ini adalah max yang sebelumnya dibandingkan dengan bilangan len yang ini. Kita ambil yang paling besar. Oke. Jadi cukup sederhana triknya. Saya perlihatkan kodenya. Oke, coba kita run file. Masukkan input yang sama dengan yang ini dulu. 4. Kemudian 2, 5, 1, 7, enter. Dia berbentuk seperti ini. Kita coba input yang lain, jangan sampai dia cuma bisa baca 4 saja. Kita masukkan angka 6. Kemudian di sini 3, 8, 4, 5, 6, 2. Oke, seperti ini. Oke, ini ada yang salah ternyata ya. 1, 2. Oke, nanti kita modifikasi, ini ada yang salah. 1 ini benar, pertama 3, 8, 4, kemudian yang di sini, ya di sini harusnya dia cuma gambar sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini 6. Ya di sini ada perubahan max-nya lagi, harusnya ada update untuk nilai max ya. Terakhir kita buat lagi di sini berarti. Kita coba dulu di sini. Terakhir sebelum dia lanjut kemari. Ya, sebelum dia lanjut di sini kita buat lagi max sama dengan seperti ini. Coba kita run lagi. Coba kita run dulu, run file. Kita masukkan angka 6, 3, 2, 1, 7, 3, 2. Iya, yang ini kurang berapa ini? Benar ya? Coba 3, 2, 1, 7, 3, 2. Oke, jadi dia sudah dinamis, sudah benar ini. Oke, jadi ternyata terakhir tadi max-nya harus diupdate juga di sini. Max-nya harus dikembalikan sama dengan line dulu, baru nanti dibandingkan lagi. Oke, saya perlihatkan kodenya dari atas. Saya tandai. Tidak ada tambahan ini tadi. Oke, coba kita run lagi, run file. Masukkan angka 4.
kemudian masukkan 2, 7, kemudian 3, kemudian 2 lagi. Oke, sudah benar ya. Oke, baik. Sekarang kita ke pola 43. Pola 43 kebalikan dari pola 41. Jadi pola 43 ini adalah kebalikan dari pola 41. Tangganya terbalik ya. Jadi tangga yang kotak yang banyak dulu, kemudian berkurang sampai ke kotak 1. Oke, saya perlihatkan kodenya. Kita coba run file, masukkan angka 4, enter. Nah, dia berbentuk seperti ini. Cukup sederhana. Berikutnya pola 44. Jadi dia tangga segitiga atas juga, jadi dia mirip dengan pola segitiga atas ya. Tapi ini kotak. Ini kodenya. Kita run saja, run file, masukkan angka 5, enter, ya berbentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pola 45, kebalikan dari pola yang nomor 44. Jadi dia segitiganya adalah seperti ini. Ke kanannya. Jadi ini ada triknya juga tadi, seperti tadi kita buat spasi di sini. Jadi ada program untuk membuat pola spasi. Kemudian buat kotaknya lagi. Saya perlihatkan kodenya lagi. Coba kita run file, masukkan angka 5, enter, dia berbentuk pola seperti ini. Kita run file lagi, masukkan angka 4, dia membentuk pola seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pola 46. Jadi di pola 46 mirip dengan pola yang ini, yang tidak sama jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya tidak sama, tapi di dalamnya ada XO lagi. Jadi dia hasil penerjemahan dari bilangan biner ini. 1011 menjadi XO XXXX. Jadi kita input row dulu, baru ada baris. Kita lihat kodenya, pola 46. Seperti ini. Jadi ini ada, kita buatkan variabel data string array string, nama variabelnya data, kemudian ini diinput dari keyboard juga seperti ini. Jadi ini bilangan 1010 ditangkap di scanner yang ini pakai for ya. Sebanyak n, bilangan n nya adalah 5. Kalau 5 seperti ini berarti nanti ada n nya adalah 5, size dari arraynya juga 5. Kita buat array di sini, kemudian diisi melalui for. Kemudian jika n nya lebih besar daripada 0, kita buat seperti tadi, kita buat max-nya juga. Tadi ada tambahan sebelum berakhir ini. Kita buat di sini max sama dengan len. Oke. Titik koma. Kemudian kita coba run file. Kemudian masukkan angka 5, input yang sama. 10111, enter. 010, kemudian 1001, kemudian 10, kemudian 100100, enter. Oke, dia berbentuk seperti ini. Jadi dia baca otomatis, untuk banyak kolomnya dia baca otomatis pakai panjang dari stringnya seperti ini. Data i.len. Jadi panjang stringnya ini sebagai banyaknya kolom. Oke, saya perlihatkan lagi kodenya perlahan-lahan. Baik, berikutnya kita ke pola 47. Jadi pola 47 ini kotaknya di tengahnya kosong. Ini size-nya 5, berarti 5 baris, 5 kolom, dan di tengahnya kosong. Kita lihat saja kodenya, cukup sederhana.
seperti ini. Jadi ada pola untuk membuat baris yang atas ini, kemudian baris yang bawah. Kemudian ini ada yang unik di sini. Kalau di sininya adalah 5, berarti ada 5 pipa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanda plus yang di tengah ini ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Jadi sini perlu ada trik juga di sini dimainkan. Jika I-nya lebih kecil dari N kurang 1, baru dia gambar tanda plus. Oke, saya perlihatkan kodenya. Coba kita run file, masukkan angka 5, enter, dia berbentuk seperti ini. Masukkan angka 7, enter, dia berbentuk seperti ini. Jadi dia dinamis ya. Oke, ini untuk yang kotak. Berikutnya pola 48 mirip dengan pola 47, tapi di sini ditentukan baris dan kolomnya. Jadi cukup sederhana. Kalau seperti ini berarti kita butuh M dan N, baris M-nya baris, N-nya kolom. Kemudian nanti untuk looping for-nya kita mainkan lagi di sini, dari I-nya sama dengan 0 sampai M. Untuk kolomnya sebanyak N ya. Jadi ini untuk sebanyak kolom, jadi dia pakai dari J-nya sampai N di sini. Ini untuk barisnya pakai M, batasannya N, dari I sama dengan 0 dan selama I lebih kecil daripada M. Kemudian untuk kolomnya pakai N lagi. Jadi sama dengan yang tadi. Kita kasih lihat kodenya dulu. Baru kita coba run file. Masukkan 3, enter, 4, enter. Seperti ini. Masukkan angka 3, kemudian 7, enter. Dia berbentuk seperti ini. Oke, pola 49. Kita lanjutkan ke pola 49. Di pola 49 ini dia bentuk diamond, tapi ada jumlahnya. Kalau dia masukkan 3 baris 4 kolom, berarti nanti ada 3 baris diamond. Ini 1 baris maksudnya, 1 begini. Ini baris kedua. Kemudian ini baris ketiga. Kemudian ini diamondnya ada, kalau 4 di sini berarti ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat kodenya, cukup sederhana kodenya. Ini untuk membuat pola yang bentuk V ke bawah ini. Ada sebanyak 4 juga. Sebanyak kolom ya, ini pola ini sebanyak kolom. Kemudian pola ini juga sebanyak kolom. Berpasangan ini pola V. Jadi ini ada pola yang seperti begini berpasangan dengan yang V yang hadap ke atas dengan ke bawah. Ini kodenya. Kemudian coba kita run. Masukkan angka 3, enter, 4, enter. Dia berbentuk seperti ini. 3 baris 4 kolom. Kalau kita run lagi, masukkan angka 4, kemudian 9, enter. Dia berbentuk seperti ini. Oke, pola terakhir. Pola ke-50 dia berbentuk diamond, tapi diamondnya agak berbeda. Di sini ada ruang kosong ya. Jadi sebenarnya triknya ada spasi di sini, 1, 2. Kalau baris pertama 2 spasi, kalau misalnya inputnya 3, berarti nanti dia 3 kurang 1, 2 spasi. Yang di sini 1 spasi dan seterusnya. Jadi ini ada permainan ruang kosongnya lagi berupa spasi. Kita lihat saja kodenya. Ini kodenya. Ini untuk gambar yang pola V ke bawah, bentuk V ke bawah. Ini kebalikannya, V berbentuk atas. Jadi dia berbentuk garis miring dulu, garis miring kiri, kemudian backslash-nya dia gambar juga di sebelahnya. Ada formasi for untuk membuat spasi. Ada looking for untuk bikin spasinya, kemudian dia gambar garis miring, kemudian spasi lagi baru backslash. Ya, jadi ini dia gambar yang ini dulu sampai di sini. Kemudian pola yang ini di bawah ini, yang ini dia gambar dari sini. Jadi dia bentuk backslash dulu, jadi dia backslash dulu yang dia gambar. Ada spasi dulu. Spasi dulu di sini. Kalau yang pertama 0 spasi, kemudian backslash, kemudian ada spasi lagi, kemudian garis miring. Jadi ini untuk menggambar backslash pakai dua garis miring ya, 2 backslash. Kemudian di sini ada triknya lagi tadi sama dengan tadi yang buat segitiga, ada garis tengahnya di sini. Jadi di sini rumusnya dikali 2, makanya di sini rumusnya pakai 2 kali I.
Yang di bawah juga pakai 2 kali N kurang I kurang 1. Oke, saya perlihatkan kodenya. Sekarang coba kita run file, masukkan angka 5, enter, dia berbentuk seperti ini. Run file, masukkan angka 3, enter, dia berbentuk seperti ini. Run file, masukkan angka 7, dia berbentuk seperti ini. Jadi teman-teman usahakan bukanya pakai notepad ya. Saya sempat buka pakai GitHub dan editor yang lain, ternyata dia tidak berbentuk begini, ada sedikit pergeseran. Jadi saya sarankan untuk buka model ini, pola ini, kita pakai Notepad++, atau mungkin bisa pakai Notepad juga. Oke, baik, saya kira sampai di sini kita sudah menyelesaikan 50 pola. Kalau teman-teman mau replikasi kodenya, bisa di sini ada bagian deklarasi package juga. Saya pakai package Fosalgo. Kalau teman-teman pakai package yang lain, bisa dirubah deklarasi package-nya. Ada sebanyak 50, lebih dari 50 kode ya, karena ada pola yang pakai 2 cara ya, 4 cara. Kemudian ini polanya, dibukanya pakai Notepad++. Dan sebenarnya ada banyak variasi yang teman-teman bisa kerjakan. Sih teman-teman bisa coba berbagai variasi kode untuk melatih penggunaan batas looping for, kemudian penggunaan if juga, kemudian permainan di sini ya. Kita butuh juga melakukan di sini ada semacam intuisi programmer untuk memilih bagaimana bisa menemukan rumus 2 kali N kurang 1 ini, atau 2 kali I. Ini didapatkan dari polanya tadi ya. Jadi karena di sini kalau kita berada di tengah, yang ini ada untuk spasi untuk dari kiri ke tengah, kemudian dari tengah ke kanan. Jadi ini bukan satu-satunya cara, teman-teman bisa gunakan cara yang lain. Ini adalah semacam overview, dan saran saya sebaiknya teman-teman coba dulu sendiri, jangan lihat kode saya. Nanti saya share ini di mana tempat polanya bisa dilihat. Kemudian teman-teman coba kerjakan. Kalau sudah mengalami kebuntuan baru lihat kode saya. Jadi ini gunanya untuk melatih penggunaan looping dan kondisional. Ada sebanyak 50 pola, dan sebenarnya masih banyak lagi pola yang teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman bisa googling, cari pola-pola yang lain lagi untuk men-challenge atau melatih teman-teman, melatih kemampuan penggunaan looping dan kondisional. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pola 50. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Atau kalau teman-teman punya tanggapan dan saran, mungkin punya ide pola yang bisa kita diskusikan bersama, boleh di-share di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.